Perkenalkan, nama saya Johor Ilmi Hakul Hakim dari kelas 3C D4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan pitch temperature menggunakan software HIN. Terus untuk soal yang digunakan yaitu soal yang sama pada kurva komposit kemarin, yaitu soal nomor 2. Hitunglah yang pertama pitch temperature dengan metode grafis dan tabel delta TM sama dengan 10 derajat Celcius. Kedua, panas minimum QH min yang perlu pemanasan steam. Yang ketiga, panas minimum QC min yang perlu pendinginan air. Yang keempat, panas recovery Kirek. Yang terakhir, gambarlah grid, diagram, dan hands-nya. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama membuka aplikasi atau software HIN dulu. Nah, di sini sudah muncul aplikasinya. Selanjutnya kita harus mengisikan stream, lalu tekan add atau bisa tekan add atau bisa menggunakan tanda plus pada pojok kiri bawah. Kemudian diisikan deskripsi yaitu H1. Lalu diisi supply temperature. Yang pertama menggunakan hot stream aliran pertama dengan supply 350 Kelvin dan targetnya 440 Kelvin. Kemudian yang diketahui ada dua, yaitu MCP dan M. Dan karena pada soal diketahui MCP, maka klik MCP kemudian diisi datanya yaitu 0,15. Kemudian add untuk stream yang kedua yaitu pada aliran kedua, jadi deskripsi diisi H2 dengan supply temperatur 200 Kelvin dan targetnya 80 Kelvin, sedangkan MCP 0,25. Kemudian untuk stream nomor 3 yaitu aliran cold, yang pertama dengan diisi deskripsi C1. Supply temperaturnya 30 Kelvin dengan target temperaturnya 280 Kelvin, nilai MCP-nya 0,2. Untuk stream keempat yaitu aliran cold yang kedua, jadi deskripsi diisi dengan C2. Dengan supply temperatur 80 Kelvin dengan temperatur 330 Kelvin, nilai MCP-nya 0,8. Kemudian klik OK. Di sini akan muncul diagram secara otomatis. Di bawah ini, di sini juga diketahui aliran stream, deskripsi type, head type, kemudian suhu supply-nya, berapa suhu targetnya, berapa kalian bisa lihat pada bagian bawah. Di sini kita menggambarkan heat exchanger network-nya atau hands-nya. Dengan cara yaitu ada dua cara. Yang pertama, kitab ISAP menggunakan pitch bagian bawah dan pitch bagian atas. Di sini mengeklik stream, lalu klik visibility, dan ada above pitch dan below pitch. Below pitch untuk bagian bawah yaitu sebelah kanan, dan above pitch untuk bagian atas pada sebelah kiri. Kita akan mulai pada below pitch. Di sini tertulis kriterianya bahwa number of hot stream lebih besar dengan number of cold stream. Nilai MCP-nya hot stream lebih besar dari MCP cold stream. Di sini kitab ISA lihat bahwa aliran hot stream-nya yang MCP lebih besar dibanding cold stream adalah yang kedua. Kemudian diklik. Lalu klik OK. Nah, di sini heat exchanger-nya sudah dipasang. Maka yang atas aliran masuknya berapa dan hanya diketahui keluarannya saja. Maka kita klik pada bagian bawah, kemudian klik format, kemudian dicentang semuanya.
Kemudian diklik OK agar mengetahui berapa inletnya yang atas dan berapa outletnya yang bawah, mempermudah menghitung heat exchanger-nya nanti. Di sini aliran inletnya 67,5 menjadi 80. Seharusnya di sini nilainya 30, berarti perlu heat exchanger karena pada aliran 1 yang atas sendiri memerlukan heat exchanger, maka bisa menggunakan supply panas pada aliran hot. Hot stream ini kita gabungkan dengan cara klik heat exchanger kemudian add. Lalu diisi cold stream-nya pada aliran ketiga. Kemudian aliran hot stream-nya pada aliran 1. Untuk specification type dipilih user supply enthalpy. Entalpi diperoleh dari mana? Yaitu menghitung secara manual dari aliran yang ketiga. MGP dikali dengan delta T, delta T-nya 67,5 min 30 sama dengan 37,5, dikalikan 0,2 sehingga entalpi didapatkan 7,5. Kemudian dimasukkan cold stream, kemudian inlet temperaturnya. Nah, di sini inlet temperaturnya untuk cold stream seharusnya kan 30 Kelvin. Untuk outletnya adalah 67 Kelvin. Outletnya sendiri 67,5. Untuk hot stream-nya yaitu pada aliran pertama. Inlet temperatur yang digunakan adalah 80 bukan 350. Karena kita menggunakan inlet pada pins, kemudian untuk outletnya diisi 40. Di sini sudah terlihat bahwa inletnya adalah 30 dan outletnya 67,5, kemudian masuk heat exchanger lagi dengan inlet 67 menjadi outletnya 80. Dapat dikaitkan bahwa below pins bagian bawah sudah clear. Karena sudah clear, maka kita menuju above pins. Pada above pins memiliki kriteria yaitu number of hot stream lebih kecil dari number of cold stream. Hot stream lebih kecil 0,25 sedangkan cold stream 0,8. Lalu klik OK. Nah, di sini muncul heat exchanger-nya pada aliran 2 berubah seperti dari warna hitam menjadi warna ungu. Itu menandakan bahwa aliran nomor 2 sudah tidak ada penambahan atau kekurangan panas. Kemudian lanjut ke above pins. Untuk hot stream-nya 1:0,15. Hot stream-nya 0,15 dan cold stream-nya 0,2. Lalu tekan OK. Karena aliran nomor 1 dan 2 sudah berwarna ungu, maka yang masih ada kekurangan atau penambahan panas di aliran 3 dan 4. Untuk aliran yang ketiga, inletnya 80 dan outletnya 275. Sedangkan yang diinginkan adalah 280. Nah, kita memerlukan penambahan panas untuk menambahkan yaitu dengan cara penambahan utility. Untuk aliran yang keempat juga sama, inletnya 80 dan outletnya 114,4. Sedangkan yang diinginkan 330, sehingga memerlukan penambahan panas dengan utility atau penambahan dari luar. Caranya yaitu dengan klik heat exchanger, kemudian add, kemudian heat exchanger number 5, nomor 5, cold stream diatur nomor 3 terlebih dahulu. Kemudian hot stream-nya diganti utilities. Lalu specification-nya diganti enthalpy to complete cold stream. Nah, di sini entalpinya secara otomatis mengisi sehingga kita tidak perlu mengisi entalpi cold stream dan hot stream di sini. Kemudian klik OK.
Karena aliran 3 langsung berubah menjadi warna ungu, maka sudah clear. Selanjutnya yaitu di aliran keempat. Klik heat exchanger, klik add. Kemudian heat exchanger number 6, code stream-nya diganti menjadi aliran 4. Code stream-nya diganti utilities. Lalu specification-nya sama dengan yang tadi, yaitu enthalpy to complete cold stream. Kemudian klik OK. Nah, aliran 1, 2, 3, dan 4 sudah berwarna ungu. Maka sudah dapat dikatakan clear. Karena sudah clear, maka kita bisa merapikan garisnya, yaitu dengan cara klik kanan, like, kemudian top. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, maaf, saya ulangi. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 heat exchanger. Di sini kita bisa melihat di sebelah kiri ada kurva kompositnya. Kita langsung mengkliknya. Ini untuk kurva kompositnya. Terus ini yang untuk cold stream. Kemudian kita kembali ke grid diagram, yaitu seperti ini. Nah, karena ini kita sudah menyelesaikan dan aliran sudah berwarna ungu, maka kita harus mengecek apakah pekerjaan kita sudah benar dengan cara mengklik diagram phase, head, kemudian mengecek nilai di heating duties. Nah, di sini sudah diketahui nilai minimum temperatur, difference-nya adalah 10. Maka sudah sesuai dengan soal. Heating duties-nya 173,5, yaitu dihitung dari penambahan panas yang dihasilkan oleh iuran H5 dan H6. H6-nya 172,5 ditambah H5-nya 1, sehingga hasilnya 173,5, maka sudah clear. Kemudian untuk minimum number of heat exchanger-nya yaitu 6, bisa dihitung di sini. Heat exchanger-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka sudah benar. Maka dapat dikatakan bahwa penyelesaian menggunakan software ini sudah selesai dan kurang lebih di grid diagram dan hanya kurang lebih seperti ini. Kemudian panas recovery dapat dihitung dari nilai yang muncul dari heat exchanger, yaitu 27,5 ditambah 39 ditambah 2,5 ditambah 7,5. Nah, heat recovery dihitung yaitu ditemukan dengan nilai 76,5 dari soal nomor 1 sampai 5 sudah dapat diketahui dan sudah dapat terjawab. Sehingga penyelesaiannya untuk heat temperatur menggunakan software heat dapat dikatakan sudah selesai. Kurang lebihnya seperti ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.